Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil Sihaan MA, Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan. Yang sama kita muliakan para asatiz, ada Al-Ustadz Dr. Hasan Matsum selaku Ketua MUI Kota Medan, Al-Ustadz Associate Profesor Dr. Muhammad Syukri Azwar Lubis MA, Wakil Rektor 3 Unifa Medan. Ada juga Ustadz Dahrul, ada juga Ustadz Haji Irhamuddin Siregar MA, Ketua DMI Sumatera Utara. Moderator Ustadz Hablil, dan tentunya keluarga besar Unifa yang berhadir lewat Zoom meeting ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat dilibatkan dalam acara peringatan Maulid di pagi hari ini. Tentunya ini semua kita disatukan oleh satu motivasi dan dorongan bagaimana lewat forum ini, insya Allah ini menjadi bukti kita semua adalah cinta Rasulullah dan rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya karena yang menginisiasi ini adalah Unifa Medan selaku institusi pendidikan yang sejak awal lahir visinya adalah lembaga pengkaderan ulama, maka tentunya ini satu hal yang penting sekali. Kalau bukan ulama yang terdepan mengingatkan kita semua tentang sosok Rasulullah SAW, maka siapa lagi yang dapat kita harapkan dapat berperan mengisi kekosongan dan mengingatkan kita semua akan keteladanan Rasulullah, khususnya sesuai dengan tema kita hari ini sebagai pendidik inspiratif. Para hadirin sekalian, tentunya berbicara tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, pada esensinya dari begitu banyak tugas dan fungsi dari nabi dan rasul yang diutus Allah, maka fungsi yang paling melekat dan yang paling identik dengan para nabi tak terkecuali Rasulullah adalah sebagai sosok pendidik. Bahkan kalau kita lihat hakikat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di 4 tempat di dalam Al-Quran, mulai dari bagaimana diisyaratkan dalam doa Nabi Ibrahim ketika Ibrahim memanjatkan harapannya kepada Allah, wa ba'ath fihim rasulan yatlu minhum ayatik. Ya Allah, utuslah dari negeri Mekah ini seorang rasul yang fungsinya apa disebutkan di situ? Yatlu alaihim ayatik wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kata-kata wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah ini di 4 tempat, ya. Salah satunya adalah doa Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan. Maka kita sebagai umatnya yang punya tanggung jawab melanjutkan apa yang menjadi keteladanan Rasulullah, apalagi di institusi pendidikan tinggi ini. Kalau cerita mengenai Unifa ini, saya banyak mendapatkan cerita-cerita bagaimana masa orang tua saya dulu mulai lagi berkuliah sebelum berangkat ke Timur Tengah. Kemudian bagaimana tatkala beliau juga menghabiskan banyak karirnya sebagai seorang pendidik juga di sana. Ini satu hal yang boleh jadi agak sulit bisa kita temukan model yang sama di tempat lain. Tapi tentunya keteladanan yang terjadi di masa itu juga nggak bisa kita pisahkan. Inilah bagian dari sibghah pendidik yang ditinggalkan Rasulullah, termasuk bagaimana kita mengadaptasikannya dalam
era dan tempat serta zaman di mana kita tinggal masing-masing. Para hadirin, membicarakan sosok Rasulullah sebagai pendidik yang inspiratif, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang dari sudut pandang saya ini penting sekali menjadi inspirasi nilai dan keteladanan bagi kita semua. Yang pertama, Nabi ini seorang pendidik yang kalau kita perhatikan dari jam terbang yang cukup luar biasa, salah satu kunci sukses Nabi dalam merubah wajah umat manusia, khususnya bangsa Arab, di jangka waktu yang sangat terbatas. Sampai Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin politik dan militer Perancis yang cukup terkemuka, beliau katakan, saya takjub sekali melihat bagaimana Muhammad dalam waktu kurang dari setengah abad mampu menguasai setengah dari dunia lama. Dalam hal ini Asia, Eropa, dan Afrika. Sesuatu yang mungkin bahkan kalau kita lihat pada sosok pemimpin-pemimpin formal maupun informal zaman sekarang, untuk mampu memberikan keteladanan dalam kepemimpinan itu sangat sulit. Padahal kalau kita lihat, banyak gambaran para pengikut Nabi yang ketika itu ikut berjuang bersama Nabi, ikut dalam pembebasan Romawi, ikut dalam pembebasan Persia. Sebagian dari mereka pengetahuannya tentang mungkin wawasan dunia itu sangat terbatas sekali. Sampai dikisahkan di zaman Umar, ketika ada salah seorang dari Arab Badui yang ikut serta, dan saat jatuhnya peradaban Persia, banyak kekayaan-kekayaan Kisra yang ketika itu dijadikan sebagai bahan pampasan perang. Ketika itu, sebagian dari tenteranya Umar bahkan dia tidak tahu ada angka yang lebih besar daripada angka 1000. Ini menggambarkan apa? Dari sisi literasi pengetahuan mungkin sangat terbatas sekali. Ketika perhiasan Raja Persia itu mau dijual, ada yang nawarkan, berapa kau jual? 1000 dinar katanya. Ketika barang itu diserahkan kepada si pembeli, ada orang lain yang bertanya, berapa kau jual tadi? 1000 dinar. Aku siap membeli dengan 1 juta dinar. Lantas si Arab Badui tadi mengatakan, ada nggak angka lebih besar daripada 1000 dinar? Menggambarkan bahwasanya dari sisi literasi sangat rendah ketika itu sebenarnya. Namun Nabi langsung menyasar pada pokok inti persoalan dalam bidang pendidikan. Bagaimana pendidikan pertama dibangun di atas rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ini yang kemudian menjadi pelumas penting dalam proses transformasi termasuk perbaikan di dunia pendidikan di kala itu. Nah, kalau kita ingin melihat apa saja inspirasi Nabi, yang paling menonjol pertama, Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik ini selalu mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan, kemudahan, dan tidak ingin membuat sesuatu yang mudah justru menjadi sulit. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Innallah lam yab'athni mu'nifan wala muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassira." Allah tak mengutusku menjadi seorang yang kasar, orang yang keras, tapi Allah mengutusku menjadi seorang pendidik yang memudahkan suatu. Coba kita lihat bagaimana beberapa kasus di zaman Nabi, urusan yang sebenarnya nggak perlu diperpanjang, nggak perlu dipersulit. Seorang pendidik itu juga jangan membuat sesuatu urusan yang sebenarnya itu sangat simpel menjadi kompleks. Ada seorang sahabat Nabi namanya Muawiyah As-Sulami, ya. Ini orang Badui yang jarang ikut ngaji bersama Rasulullah. Suatu ketika Nabi pernah ajarkan padanya, kalau ada orang yang bersin, maka ucapkanlah yarhamukumullah, ya.
Ketika itu Muawiyah As-Sulami nggak pernah lagi datang ke Madinah untuk menghadiri majelis Nabi, sampai suatu ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia sholat berjamaah bersama Nabi. Ada di antara jamaah lain yang justru bersin di dalam sholatnya. Tanpa pikir panjang, sahabat tadi langsung mengucapkan yarhamukumullah dengan suara yang besar. Di saat para sahabat yang lain yang ikut menjadi jemaah ketika itu ingin menegurnya, tapi karena dalam sholat mereka pun hanya memukulkan pahanya, mengisyaratkan agar si Muawiyah tadi tidak berbicara lagi dalam sholatnya. Begitu selesai salat dilaksanakan, hampir semuanya ingin memukuli, bahkan memarahi sosok Muawiyah yang sebenarnya melakukan itu karena tidak tahu. Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya datang, kemudian berbicara dengan begitu sopan santun kepada Muawiyah. Sesungguhnya Muawiyah, sholat ini tak sah kalau kau ucapkan kata-kata yang kau ucapkan pada manusia. Innama huwa tahmidun wa takbirun wa qira'atun minal Qur'an. Esensi dari sholat itu adalah ketika kau memuji Allah, bertakbir, dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita melihat di sini sekarang banyak masalah-masalah yang kadang-kadang terjadi. Ini berangkat dari kita justru memperumit urusan-urusan yang sebenarnya tidak sulit. Nah, ini yang perlu kembali kita segarkan dalam pikiran kita. Inspirasi bagaimana pendidikan itu jangan sampai mempersulit orang. Saya ingat banyak tokoh, bahkan ketika dulu Unifa, UMN, saya dan orang tua ikut terlibat dalam menulis beberapa biografi ulama-ulama dan tokoh Al-Wasliyah juga diantaranya. Ya, banyak di antara mereka itu memahami betul urusan pendidikan itu hak asasi tiap orang, jangan kemudian dipersulit dengan hal-hal yang lebih sifatnya birokrasi yang pada akhirnya menutupi kesempatan orang untuk mendapatkan akses pendidikan. Waktu UISU buka pertama dulu pendidikan tinggi, saya ingat itu diceritakan Bahrum Jamil, Allah yarham, tetap menerima orang-orang yang bahkan ketika itu kursi yang tersedia nggak cukup lagi. Ya, kursi di kelas nggak cukup lagi. Beliau katakan, silahkan kau masuk ikut kuliah, tapi bawa kursi dari rumah, katanya. Jadi ini satu hal yang kembali inspirasi bagi kita. Terkadang aturan-aturan dibuat memang untuk mengatur, menghindarkan terjadinya banyak masalah kemudian hari, tapi tetap saja jangan sampai manusia pada akhirnya menjadikan urusan yang mudah justru berubah menjadi urusan yang lebih ribet. Para hadirin sekalian, sisi lain kita melihat inspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW nampak sekali terlihat jelas dari sisi apa? Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam mendidik selalu mengikuti dan memperhatikan sunnatut tadarruj. Ketika kita mau mendidik, ya harus bertahap. Gak mungkin orang dididik sekali langsung bisa. Ini nampak jelas bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya sedikit demi sedikit, karena gak mudah merubah watak masyarakat Badui yang keras, kemudian masyarakat yang ketika itu didominasi oleh kaum ummiyun yang tidak baca dan tidak pandai nulis. Tapi dengan pendekatan tadarruj ini luar biasa. Bagaimana kemudian diajarkan sesuatu itu bertahap. Ya, bahkan ini pesan Nabi ketika ingin mengutus Mu'az bin Jabal, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus banyak sahabat untuk berdakwah. Harus tahu apa prioritas, mana yang perlu diketahui objek yang dididik pertama kali. Jangan kemudian kita justru menyampaikan semua informasi dan pengetahuan itu sekaligus tanpa melihat mana yang paling urgent dan mana yang paling terkait tinggi relevansinya dengan konteks apa yang kita hadapi dari tantangan masa kini. Saya sering kadang-kadang ketika mengajar beberapa mata kuliah kepada mahasiswa, saya ingatkan, ini tak semua yang kita pelajari dalam kelas ini layak juga untuk langsung disampaikan kepada masyarakat.
Jadi dalam hal ini ada hal-hal walaupun itu benar secara teori dan keilmuan, tapi boleh jadi masyarakat itu belum siap menerima beberapa fakta tersebut. Ini sama seperti apa yang dikatakan Rasulullah kepada Aisyah. Ketika Nabi menceritakan dulu Ka'bah itu luasnya nggak seperti sekarang. Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Tapi karena kurang bahan membangun Ka'bah ketika itu, dan orang-orang Arab tidak ingin memasukkan harta haram dalam pembiayaan pembangunan Ka'bah, maka dibuatlah bentuk kubus dengan ukuran yang lebih kecil. Dan Nabi berkata kepada Aisyah, sekiranya kaummu ini udah siap, aku akan runtuhkan Ka'bah dan membangunnya di atas pondasi sebagaimana yang dibangun Ibrahim. Tapi ada tadarruj di sana. Karena Nabi melihat nggak bisa juga kita paksakan perbaikan. Kami ketika mendapatkan amanah juga di awal kepemimpinan periode pertama kami di Dharma Wangsa, ini banyak juga kadang-kadang kita memetakan masalah-masalah di manajemen pendidikan tinggi. Dan tentunya nggak semua bisa harus kita ganti dan kita rubah sekaligus. Karena perlu ada dalam bagaimana sosok pendidik harus tahu membaca secara bertahap, melakukan perbaikan secara kontinu, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bagian terakhir saya kira ini berkaitan erat dengan bagaimana inspirasi Nabi lainnya sebagai sosok pendidik, di mana Rasulullah SAW ini termasuk di antara orang yang paling awal sekali memperkenalkan kepada kita bagaimana seorang pendidik yang sukses dan inspiratif itu harus mampu membaca perbedaan individual yang ada pada anak didiknya. Karena sesungguhnya orang yang kita didik ini nggak sama levelnya semua. Ada yang mungkin masuk kelompok yang cerdas, ada yang mungkin sedang-sedang, ada yang mungkin agak terbelakang. Masing-masing juga punya latar belakang kejiwaan yang tidak sama juga. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad itu banyak sekali hadis-hadis Nabi ketika menyampaikan satu pandangan, pertanyaan yang sama dijawab Nabi dengan jawaban yang berbeda-beda. Ketika ada sahabat nanya Rasulullah, ayu amalin afdal. Ada sahabat yang dijawab Nabi, as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Mungkin yang nanya ini agak jarang dia salat di awal waktu. Jadi Nabi ingatkan dia. Jawaban disesuaikan dengan kebutuhan. Di saat sahabat yang lain bertanya, Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain. Kenapa? Karena kita lihat juga boleh jadi sahabat yang bertanya itu memang apa yang menjadi objek pendidikan yang penting bagi dirinya adalah lebih memperbaiki hubungan personalnya dan baktinya kepada kedua orang tua. Bahkan kita lihat di banyak hadis ketika Nabi Muhammad diminta untuk memberikan pesan dan wasiat, selalu pesan Nabi itu beda-beda antara person A dengan person B. Ada yang bertanya, Nabi mengatakan la taghdab, jangan cepat marah. Ada yang lain, Nabi Muhammad kul amantu billah sumastaqim. Walaupun pertanyaan yang diajukan sahabat itu sama, tapi pendekatan Nabi dalam menjawab apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang tentunya, makanya kalau kita lihat sekarang ini dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting bagi kita melakukan pemetaan di mana kekhasan masing-masing individu itu harus dapat perhatian yang cukup dalam proses pendidikan itu sendiri. Sehingga kita tidak ingin tentunya yang pandai disamakan dengan yang biasa-biasa. Di sisi yang lain, yang mungkin kemampuannya terbatas, dipacu harus selepel dengan yang pandai. Ini juga tidak, karena masing-masing juga tentunya memiliki keunggulan dan kecerdasan di bidang-bidang lain yang mungkin tak sama antara satu dengan yang lain. Ini contoh kalau kita lihat bagaimana Nabi
ya mampu membina kader yang mana masing-masing punya keunggulan di bidang-bidang tertentu. Kalau cerita faraid itu langsung merujuk kepada Abdullah bin Abbas, afradukum kata Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Ketika cerita tentang peradilan dan qada, aqdakum Ali kata Rasulullah. Spesialisasi Ali, kuatnya dia di bidang peradilan. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW tahu kelebihan dan kekurangan semua sahabat yang merupakan muridnya. Ketika berbicara tentang Abu Bakar, tahu Nabi kelebihan Abu Bakar. Lau ya wudi'a imanu Abu Bakrin fi kaffah wa wudi'a imanu ummati fi kaffatin ukhra la rajjahat kaffatu imani Abi Bakar. Sekiranya iman Abu Bakar letakkan di satu sisi timbangan, iman umatku yang lain ditempatkan di timbangan yang lain, pasti lebih berat timbangannya Abu Bakar. Sedangkan Umar, ketegasannya itu juga dicatat Nabi. Kalau Umar jalan di sebuah jalan, maka setan tak akan jalan di jalan yang sama dilewati Umar. Jadi artinya apa? Sosok pendidik sangat penting sekali untuk mampu membaca apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing siswa didiknya agar kita pun mampu. Makanya walaupun ya sekarang perguruan tinggi banyak, jadi masing-masing punya visi yang berbeda-beda. Ya, kami Dharma Wangsa dan Unifa tentunya kita ketika melepas para alumni masing-masing punya sibrah yang berbeda-beda. Tentunya ini juga berkaitan dengan pemetaan kita terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh siswa didik yang masuk kepada masing-masing institusi untuk kita didik menjadi para kaum cerdik pandai yang dapat bertanggung jawab ke depan. Kami kira ini yang dapat disampaikan, dan tentunya terima kasih sekali lagi kepada segenap panitia yang memberikan kesempatan berbahagia ini, dan tentunya kami sebenarnya mau berlama-lama di sini, tapi kebetulan pagi hari ini ada berita kemalangan dan duka di mana orang tua dari wakil rektor kami yang satu, rektor satu, Dr. Ahmad Hidayat, yang juga keluarga besar Al-Wasliyah, Bapak Dr. Randa Sopian yang lama dulu di As-Sanawiyah, ini juga meninggal dunia tadi malam, dan kami juga mau bergerak ini untuk siap-siap bertakziah ke sana. Ya, terima kasih Pak Rektor, terima kasih para narasumber yang lain. Mudah-mudahan forum ini membawa berkah bagi kita semua. Sekian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.